Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat kepada guru pembimbing mata pelajaran agama Islam, Ibu Ermi, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Yaitu dia sudah sholat tapi sholatnya asal-asalan, orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan, orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun, orang yang sholatnya tidak benar berwudu atau bersucinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadahnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit dan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Satu-satunya kata ulama, ikatan hamba dengan Allah adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan beberapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang ini rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat tidak boleh diabaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh tidak berhaji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu dengan cara dikodok atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Allah tidak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.